أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah menakdirkan kita pada malam hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam teruntuk panutan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda kepada kita dalam suatu hadis sahih dengan sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Rasulullah bersabda, berapa banyak orang yang saum, bertahun-tahun dia saum, berpuluh-puluh tahun dia saum, dia tidak mendapatkan saumnya melainkan lapar dan haus. Maknanya ada orang yang saumnya selalu gagal, ya, gagal maning, gagal maning, ya. Tentunya pada bulan Ramadan yang kurang dari 1 pekan ini, kita tidak mau termasuk orang yang gagal, karena bisa saja Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Ini pun belum tentu umur kita nyampe sebenarnya ya. Pede amat ya Bu. Bisa aja sebelum hari Kamis kita sudah meninggal. Nah, supaya kita tidak gagal dalam saum kita, Bapak Ibu, kenapa orang gagal dalam saum? Karena dia tidak memahami hakikat bulan Ramadan. Dia menyamakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan lain. Ini tentu salah. Banyak keutamaan, banyak fadilah, banyak bonus dari Allah yang Allah janjikan kepada kita, ya, yang tidak ada di bulan lain kecuali di bulan Ramadan. Maka dia karena menganggap bulan Ramadan sama dengan bulan biasa, akhirnya gagal dalam saumnya. Bukan batal ya Bu, saumnya tidak batal, tapi gagal dalam meraih takwa. Nah, ada 5 hakikat bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah syahrul ibadah. Bulan di mana seharusnya kita meningkatkan intensitas dan kualitas ibadah. Kenapa di bulan Ramadan? Kenapa bulan Ramadan disebut syahrul ibadah? Karena bonus terbesar dari bulan suci Ramadan apa Bapak Ibu? Apa bonus terbesar yang Allah janjikan kepada kita? Bu, apa Bu? Nih ibu-ibu taklimnya lebih dari 5 tahun ini. Ibu-ibu ini gelarnya SAG, Sarjana Alam Gaib. Di Al-Ihsan, di As-Salam kan saya lebih dari 5 tahun. Nah, kenapa dikata apa bonus terbesar dari bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Dikonfirmasikan per tahun, berarti orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dianggap beribadah lebih dari 83 tahun 4 bulan. Makanya kalau orang Kristen mengharapkan pengampunan dosa dari Yesus, kita mengharapkan pengampunan dari Lailatul Qadar. Orang umpamanya meninggal usia 80, umpamanya dalam usia 80 dia mendapatkan 2 Lailatul Qadar. Berarti apa? Berarti dia dianggap beribadah selama 1166 8 bulan. Ada gak orang usia 166 8 bulan? Gak ada. Apalagi kalau dia mendapatkan 10, 20. Berarti
amal solehnya lebih panjang dari usianya. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau orang dalam hidupnya mendapatkan satu saja Lailatul Qadar, insya Allah dia selamat pada saat dihisab. Umpamanya meninggal 75, pas dihisab lebih banyak maksiat dari makruf, harusnya masuk neraka, tapi dia mendapatkan satu Lailatul Qadar, selamatlah dia. Ya, penyelamat kita waktu dihisab ini hanya di bulan Ramadan aja. Di bulan lain tidak ada. Walaupun memang ada 7 hadis yang menyebutkan Lailatul Qadar kemungkinan besar adanya di 10 terakhir di malam ganjil, tetapi semua hadisnya tidak definitif, tidak pasti. Jadi kalau ingin memastikan kita di bulan Ramadan nanti mendapatkan Lailatul Qadar, Bapak dan Ibu serta saya hidupkan tiap malam dengan tarawih atau salat malam, ya, dengan baca Quran atau zikir-zikir. Insya Allah kita pasti dapat, karena bulan Ramadan, Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Jadi kalau hidupkan dari awal sampai akhir pasti dapat. Alhamdulillah. Jadi Pak, ternyata Lailatul Qadar itu ilmiah, Pak. Ilmiahnya ada penemuan ilmiah yang bertahun-tahun NASA itu tidak menyebarkan ke umat manusia. Jadi hasil penelitian NASA berpuluh-puluh tahun yang lalu, ada keanehan kalau menjelang Ramadan. Apa keanehannya? Kata peneliti NASA, ada keanehan, ada satu malam di bulan Ramadan, pada malam itu tidak ada meteor yang jatuh ke atmosfer bumi. Jadi sebenarnya hampir tiap malam ada meteor-meteor yang jatuh ke atmosfer bumi, tapi tidak jatuh ke bumi, karena ada atmosfer, ada pencegah. Nah, kata penelitian NASA, aneh, di bulan Ramadan itu ada suatu malam yang gak ada meteor sama sekali jatuh ke atmosfer bumi. Nah, inilah yang disebut Lailatul Qadar, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh beruntunglah orang-orang yang dalam hidupnya mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Karena orang itu dianggap beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Umur kita saja belum tentu nyampe. Karena kata Rasulullah, umur umatku itu gak panjang, baina sitina wasab'in. Umur umatku antara 60-70. Ayo yang siapa yang sudah 60? Atau siapa yang sudah 70? Ya. Ada hadisnya, rawahu kade, tinggal menghitung. Oh, apa ibu kalau hadis kade? Enggak gitu-gitu amat ya Pak. Belum tentu. Bisa aja yang paling muda yang meninggal duluan ya. Karena meninggal itu rahasia Allah. Bisa jemaah duluan, ustadz belakangan. Bisa ustadz belakangan, jemaah duluan. Ustadz mah pengen menang aja ya Bu. Ayah wah. Nah jadi Ibu, saya mengajak diri saya pribadi, Bapak dan Ibu, mari kita dari mulai sekarang mengencangkan ikat pinggang kita dalam menyambut bulan yang sangat mulia yang dirindukan orang-orang soleh, yaitu dengan menghidupkan setiap malam dengan zikir, dengan tilawah atau dengan tarawih atau sholat malam. Insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Khususnya bagi bapak-bapak dan juga bagi ibu-ibu sebenarnya disunahkan kita untuk i'tikaf di 10 terakhir. I'tikaf itu kita berdiam diri di masjid, tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada kepentingan yang mendesak. Rasulullah itu kalau lagi i'tikaf, kalau ada keperluan masalah rumah tangga, bicara dengan Siti Aisyah di jendela masjid. Jadi kalau i'tikaf sering pulang ke rumah, itu istrikaf, istri di dekap kali ya. I'tikaf itu gak boleh pulang. Nah, di antara hikmah dari i'tikaf, karena kata Rasulullah kemungkinan besar bulan Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir di malam ganjil. Siapa yang suka i'tikaf Bapak Ibu? Ya, apa di Alisan, Assalam atau Al-Barkah atau di Al-Azhar? Ya, i'tikaf itu bukan berarti kita bengong aja Bu di masjid seharian. Itu kelilipan nanti Bu ya. Biasanya masjid itu membuat program. Habis subuh ada tilawah, tahsin Quran gitu ya.
Jam 10 banyak pengkajian hadis, setelah zuhur kita tidur, asarnya ada hayatus sahabah. Jadi di masjid itu kita tidak bengong aja, ada programnya, ada ustadznya biasanya kalau di Bekasi itu. Jadi gak terasa ibu-ibu, dari mulai sahur sampai buka tuh sungguh gak terasa, karena diisi dengan kegiatan-kegiatan. Rehatnya itu zuhur sampai asar, itu rehat. Biasanya begitu programnya. Maka sungguh beruntunglah kalau bapak ibu yang sudah membiasakan i'tikaf. Ada jemaah saya itu di Penjaringan, itu kalau bulan Ramadan dia pasti ada di Masjidil Haram. Dia umroh full sebulan penuh di Masjidil Haram. Setiap tahun, sudah 12 tahun. Ya. Dia bilang, Ustadz, saya mengejar keduniaan 11 bulan, masa saya tidak mengejar Lailatul Qadar hanya 1 bulan. Ya, dia seorang pengusaha kayu, orang Madura, orang kaya. Ya. Jadi tiap bulan Ramadan pasti ada di Masjidil Haram. Itu sudah 12 tahun. Ya, apa yang dikejar oleh dia? Tidak lain dan tidak bukan Lailatul Qadar. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ayatnya surat Al-Qadar, surat 97 ayat 3 ya, mengenai syahrul ibadah. Yang kedua, bulan Ramadan itu syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, bulan penggemblengan, bulan training, bulan daurah. Karena tujuan dari Ramadan bukan lapar dan haus. Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah 183, tujuan dari Ramadan adalah agar kita di bulan Syawal menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang setelah di training 1 bulan penuh, nanti di bulan Syawal tidak menjadi orang bertakwa, berarti saumnya gagal. Karena syahrul tarbiyah, bulan Ramadan, bulan penggemblengan, bulan pendidikan, yang tujuannya Allah ingin membentuk kita di bulan Syawal nanti menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saum itu agar kita bertakwa. Apa takwa itu Bapak Ibu? Apa takwa? Betul, tapi tidak mencakup, tidak keseluruhan. Apa takwa itu? Bu, apa takwa, Bu? Bagi yang poligami, takwa itu takut istri tua. Nah, bagi yang poligami, karena saya nggak poligami, ya saya nggak kena itu. Ya, takwa itu secara globalnya dinyatakan oleh ulama salaf, takwa itu imtisalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah, wastinabu nawahihi, menjauhi larangannya, sirran wa alaniyatan, ketika sendiri maupun di depan orang banyak. Maknanya, makna global takwa itu muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Makanya kita kalau di bulan Ramadan di rumah sendiri, saya nanya ke ibu-ibu, ibu di rumah sendiri, ibu haus, di kulkas banyak minuman segar, ibu haus sekali, gak ada suami, gak ada anak, ibu buka kulkas gak? Yang gak buka kulkas berarti gak punya kulkas. Ya bukalah untuk masak ya Bu, tapi tidak minum. Kenapa tidak minum? Padahal gak ada suami, padahal gak ada anak, gak ada siapapun. Karena kita merasa diawasi oleh mentalitas seperti inilah yang Allah ingin bentuk. Nanti kita aplikasikan di bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Tapi kayaknya kita, termasuk saya, merasa diawasi Allah hanya di bulan Ramadan. Betul Bu? Biasanya ibu-ibu kalau ngerumpi di bulan Ramadan langsung sadar ya, wah ini bulan lagi sahur, langsung berhenti ngerumpinya. Di bulan biasa kalau nggak ngerumpi pegel-pegel, kata ibu ya. Tapi ada ibu yang bilang, Ustadz, saya kalau ngerumpi Islami, Pak Ustadz. Gimana ngerumpi yang Islami? Saya kalau ngerumpi diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan Hamdalah. Boleh gak Bu? Bu, mari kita ngerumpi, diawali dengan Bismillah, setelah ngerumpi diakhiri dengan Hamdalah. Ya. Nah jadi itu Ibu ya, bulan Ramadan, bulan pendidikan. Nah mentalitas apa yang ingin Allah tanamkan dan kita aplikasikan di bulan Syawal? Merasa diawasi oleh Allah. Dan memang kita selalu diawasi oleh Allah. Apa ayatnya yang menjelaskan kita selalu dimonitoring oleh Allah? Ayatnya surat Al-Hadid ayat 4.
Ya, di surat Al-Hadid ayat 4 Allah menyatakan kepada kita, Allah meyakinkan kepada kita bahwa kita ini diawasi oleh Allah 24 jam. Ya, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Dia Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada. Jadi kalau orang memahami surat Al-Hadid ayat 4 ini, insya Allah dia akan hati-hati dalam melangkah. Kita kan tahu Bapak Ibu, Ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar, suatu hari pengen menguji ketakwaan pengembala kambing. Ingat gak? Ya, ada pengembala kambing, anak muda yang mengembala ratusan kambing. Kata Ibnu Umar, wahai anakku, bisakah saya membeli 1 ekor kambing? Kata pengembala kambing yang punya sifat takwa, tidak bisa. Saya hanya diizinkan memerah susu bagi musafir yang kehausan. Kata Ibnu Umar, kan kalau saya membeli 1, kamu jual ke saya, kan tuan kamu gak tahu karena kamu merawat ratusan kambing. Kata pengembala yang punya sifat takwa ini mengatakan apa? Iya, ya, tuan saya gak akan tahu karena saya merawat ratusan kambing, tapi Tuhan saya akan tahu. Nah, itulah namanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ada cerita waktu saya di pesantren, ini biasanya ada cerita di pesantren. Ada seorang kiai akan meluluskan santri-santrinya, lalu kiai itu membuat perlombaan. Perlombaannya apa? Semua santri yang akan lulus dikasih mangga yang matang dan dikasih pisau yang tajam. Apa perlombaannya? Kata Pak Kiai kepada santri-santrinya, kamu pegang mangga ini, kamu pegang 1 pisau ini, ya, nanti saya buat aba-aba 1, 2, 3. Apa perintahnya? Kamu kupas mangga ini di tempat yang nggak kelihatan oleh siapapun. Maka dikasih aba-aba 1, 2, 3, larilah santri itu ngumpet di bawah meja, ngumpet di belakang pintu, ngumpet di belakang pohon, mengupas mangganya. Lalu tergopoh-gopoh datang ke kiai, saya nomor 1, saya nomor 3, saya nomor 2, saya nomor 3. Kata kiai, kata Pak Kiai, siapa yang juara? Yang juara justru santri yang diem aja, gak kemana-mana. Karena instruksi daripada kiainya, kupas mangga ini di tempat yang gak kelihatan oleh siapapun dan apapun. Kenapa dia yang duduk itu menjadi juara? Karena dia bilang, kenapa kamu duduk? Kata Pak Kiai, karena dimanapun ya, saya tidak bisa mengupas mangga tanpa pengetahuan Allah. Justru yang diam itu yang juara. Nah, itu cerita di pesantren. Jadi takwa itu muraqabatullah, selalu merasa diawasi. Kalau orang punya perasaan seperti ini, insya Allah gak akan ada koruptor. Ya. Tapi anehnya di Indonesia puasa tiap tahun, indeks korupsi makin naik. Kalau zaman Pak Harto korupsi di bawah meja, sekarang habis korupsi mejanya diambil. Ada peningkatan. Ya, makanya bukan revolusi mental sebenarnya yang dianjurkan oleh Jokowi, yang harus itu revolusi akhlak dan iman. Ya, karena gagallah dengan kasus ya korupsi di pajak dan bea cukai, gagallah yang nama revolusi harusnya revolusi akhlak dan iman. Dengan iman itulah orang akan merasa selalu diawasi oleh Allah. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Makanya setelah ada mencuatnya kasus korupsi di lembaga pajak dan bea cukai, saya anjurkan Bapak Ibu tetap membayar pajak sampai seluruh orang yang bekerja di Departemen Pajak mendapatkan Robicon atu-atu. Terus bayar pajak sampai pegawai pajak semua punya Robicon satu-satu, punya mobil mewah, punya segalanya. Ayah wah. Ibu mah pelama-pelama wae sih. Maka saya canda ini ibu melulu. Ya, muraqabatullah. Lalu apa karakteristik orang bertakwa, Bapak Ibu? Tadi ayatnya saya baca ketika jadi imam. Karakteristik orang bertakwa itu, kalau ibu pengen lihat apa karakter orang bertakwa supaya kita bisa muhasabah, ada tidak pada diri kita? Ada 5 karakter orang bertakwa. 5 karakter yang harus ada pada bulan Syawal nanti. Allah menegaskan dalam surat Al-Imran 133, ya, wasari'u, bersegeralah ila magfiratin min rabbikum,
menggapai ampunan Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan sorga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Sorga itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Bapak Ibu bisa melihat karakternya, indikasinya di surat Al-Imran 134 sampai 135. Siapa orang bertakwa? Pertama, orang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa orang yang suka berinfak ketika lapang dan sempit. Maknanya apa Bapak Ibu? Karakter orang bertakwa adalah orang yang dermawan. Kalau ada orang di bulan Sya'ban pelit, koret, medit, cap jahe, merege hese, sampili, buntut kasiran, di bulan Syawal tidak berubah, berarti gagal saumnya. Tujuan saum la'allakum tattaqun. Ciri orang bertakwa alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa orang yang suka berinfak ketika lapang dan sempit. Saya mau nanya lagi nih Bapak Ibu, kenapa orang bertakwa suka berinfak ketika lapang dan sempit? Kenapa? Karena justru ketika kita sedang disempitkan rezeki oleh Allah, caranya agar kita keluar daripada cobaan itu adalah berinfak. Jadi cara terbaik kalau kita sedang ditakdirkan Allah disempitkan rezeki, untuk keluar dari masalah itu berinfak. Tentu sesuai dengan kemampuan. Karena Rasulullah telah berjanji, man yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang melepaskan orang susah dengan berinfak, Allah akan melepaskan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Jadi dengan infak sedekah itu justru kita akan keluar dari kesulitan ekonomi atau kesulitan finansial. Nah, orang yang pedit, ngoret dan susah bahasanya, pedit, koret, medit, cap jahe, merege hese, apa Bu? Buntut kasiran, sampili. Nah, tahu sampili Bu? Tahu gak sampili? Ada orang Sumatera Barat gak di sini? Ada orang Sumatera Barat gak Bu? Kayaknya Timor Leste semua ini. Sampil itu ya pelit lah, koret, medit ya. Jadi harusnya ada perubahan mentalitas. Di bulan Sya'ban dia pelit, di bulan Syawal harusnya dia dermawan. Makin banyak kita mengeluarkan harta dan infak fisabilillah, makin banyak Allah nanti menambah harta kita. Janji Allah itu adanya di surat Al-Baqarah 261. Di surat Al-Baqarah 261 Allah berjanji kepada kita, dan kita harus yakin dengan janji Allah ini. Apa kata Allah kepada kita? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habah anbata sab'as sanabil bi kulli sumbulatin mi'atu habah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah melalui infak dan sedekah seperti satu benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkai akan tumbuh 100 benih. Ini janji Allah kepada kita. Jadi Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Orang yang infak sedekah pasti akan diluaskan dan dibarokahkan rezekinya. Saya 2 minggu lalu lihat suatu cerita tentang keajaiban dari sedekah. Saya tahunya dari YouTube. Ada seorang profesor dari Mesir, orang kaya. Ketika dia sedang ke pasar karena ada keperluan, dia melihat seorang ibu yang duduk di sebelah tukang daging. Dan ketika tukang daging melayani pelanggannya, kalau ada daging yang jatuh, diambil oleh ibu itu. Kalau ada tetelannya. Pernah dengar gak di YouTube? Lihat ya, Bu ya. Nah, akhirnya ternyuhlah profesor orang kaya itu, ditanya ke ibu itu, "Ibu, kenapa ngambil daging yang jatuh dari tukang daging ini?" Kata ibu tadi, "Saya orang miskin, wahai Tuan. Saya pengen anak-anak saya merasakan makan daging. Maka saya suka duduk di tukang daging ini. Nah, setiap daging yang jatuh nanti saya masak di rumah." Kata profesor tadi, "Ibu perlunya berapa kilo?" "Saya perlu setengah kilo aja, supaya anak-anak saya bisa makan daging." Dia janda miskin. Kata profesor itu, mengatakan tukang daging, "Baik, kasih ibu ini 2 kilogram daging per setiap minggu, dan saya kasih uangnya 1 tahun. Jadi kalau ibu hari Ahad datang ke sini duduk di pinggir tukang daging itu, kasih 2 kilo.
Padahal yang dia butuhkan cuma setengah kasih 2 kilo. Dan saya bayar uang setahun nih. Ya, nanti tahun depan kalau habis saya bayar lagi per tahun. Ya, saking terenyuh dan dermawannya profesor itu. Ternyata besoknya profesor itu akan didiagnosa di London karena penyakit kanker. Ya. Setelah terbang ke London, didiagnosa oleh dokter pribadinya sembuh. Ditanya oleh dokter Inggris itu, kenapa Bapak sembuh? Saya nggak terapi apa-apa Pak Dokter. Cuma kemarin saya bersedekah kepada tukang seorang janda miskin di tempat tukang daging, dicerita itu. Ya, nah mungkin inilah yang padilah dari sedekah itu kan bisa menyembuhkan penyakit. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghindarkan dari bala. Jadi banyak sekali keutamaan tentang sedekah. Makanya ibu-ibu jangan selalu melihat uang itu rezeki itu uang, jangan selalu melihat. Oh Pak Ustadz, saya sedekah, saya infak, kok saya nggak dapat uang? Emangnya Allah ATM? Pas sedekah langsung turun dari langit? Kan bukan begitu Bu. Caranya Allah membalas sedekah kita, bisa suaminya dipromosikan jabatannya, bisa ibu dapat rezeki nomplok, atau bisa keluarga kita bapak yang sakit Allah sembuhkan. Itu kan lebih dari uang ya Bu. Betul Bu? Jangan selalu memandang rezeki itu uang, karena banyak pemberian Allah yang nilainya lebih dari uang. Betul Bu? Ibu mau dikasih uang 1 miliar malam ini Bu? Mau nggak Bu? Syaratnya setruk. Setruk aja susah, apalagi 2 truk, 3 truk, 4 truk, 5 truk ya. Jadi tidak setruknya kita pada malam hari ini suatu rezeki dari Allah yang nilainya lebih dari 1 miliar. Ibu mau uang dikasih uang 1 miliar lagi Bu? Syaratnya ibu buta, mau gak Bu? Gak mau saya. Jadi sehatnya mata kita bisa melihat ini suatu nikmat dari Allah yang tidak bisa diganti dengan uang miliaran. Jadi kalau kita pengen menjadi hamba Allah yang paling bersyukur, jangan memandang rezeki itu uang. Banyak orang kafir uangnya lebih banyak dari kita. Ya, rezeki itu pemberian Allah sifatnya luas. Ya. Ini saya suka cerita Bu ya. Dan ibu saya lihat suka dengan cerita. Ibu suka dengan cerita gak? Persis kayak anak TK. Ada seorang di Itali usia 93 tahun. Ya. Dia mendapatkan satu penyakit dan dengan akibat penyakit itu dia bernapasnya pakai ventilator. Ya, pakai ventilator. Nah, ketika dia ditagih bil untuk ventilator itu, dia nangis. Kata dokter Itali, apakah Bapak tidak bisa bayar dengan bayaran ventilator sehari? Dia pakai ventilator itu seminggu. Sedangkan untuk 1 hari bayarannya 5.000 euro sehari Bapak Ibu. Untuk kita bisa orang bernapas dengan oksigen dengan ventilator itu bayarannya 5.000 euro. Mahal sekali 5.000 euro itu. Nah, kakek yang 93 tahun itu nangis. Kenapa nangis? Dia menangis bukan saya nggak punya uang, saya punya uang, wahai dokter, untuk membayar. Saya menangis karena selama ini 93 tahun lebih saya bisa menghirup oksigen, itu gratis. Ya, Allah gratiskan kepada saya. Ya, ternyata nikmat Allah dulu luas dan banyak. Saya 93 tahun bisa bernapas, sementara kalau membuat napas buatan melalui ventilator, melalui oksigen, bayarannya 5.000 euro. Sementara 90 tahun lebih Allah memberikan fasilitas oksigen itu gratis. Jadi nikmat Allah itu banyak, tidak bisa dihitung. Jangan selalu memandang nikmat uang saja. Ya. Nah, jadi itu ya. Sifat orang bertakwa di surat Al-Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa orang yang suka berinfak ketika lapang dan sempit, wal kadhiminal ghaidha, dan suka menahan marah. Bagaimana menahan marah Bapak Ibu? Kata Rasulullah, kalau kita marah berdiri disunahkan duduk. Duduk masih marah disunahkan berbaring. Berbaring masih marah disunahkan berwudu. Kenapa berwudu? Sahabat nanya, kata Rasulullah, marah itu dari setan, setan terbuat dari api, api akan padam dengan air. Suka ada yang suka mempraktekkan nggak hadis ini Bapak Ibu? Kalau kita lagi marah, coba kita duduk berbaring. Kalau masih marah berwudu, itu hilang. Ya, pasti hilang. Boleh saya cerita lagi?
Saya kalau pulang dari mana-mana, kalau pulang ke rumah itu anak saya berantem bisa 3 pasangan. Anak saya 10, 7-nya laki-laki. Bedanya cuma setahun setengah 2 tahun. Jadi kalau berantem itu di tengah rumah berantem Pak, di kamar berantem, di dapur berantem. Ustadz juga manos. Kadang saya emosi Bu. Kebetulan saya punya menti dalam negeri di rumah si Iteng. Si Iteng suka ngingetin saya kalau saya lagi marah, pakai bahasa Inggris lagi. Akang teh pan ustad, kunaon ustad amak-amakan wae, calik akang. Nah itu bahasa Inggris klasik. Ya. Mas nih kan ustad, masa ustad marah-marah mulu? Duduk mas. Dengan duduk tuh, Bapak Bu, saya rasakan komisi itu turun, berbaring lebih turun lagi. Wudu itu akan hilang. Cuma di Masjid Al Ihsan ibu-ibu ada yang nanya, Pak Ustad, saya kok lagi marah, saya duduk berbaring berwudu kok gak hilang-hilang. Kenapa sebabnya? Gimana caranya tuh Bu? Ada orang marah-marah, duduk gak hilang, berbaring gak hilang, berwudu gak hilang. Caranya jorokin ke laut, itu hilang marahnya. Ya kagak lah, ibu pasti akan hilang, ya Bu. Betul Bu. Bapak Ibu lagi ribut. Ribut bahasa Inggrisnya apa Pak? Bapak Ibu lagi cek and cok ribut. Ya, lagi cek and. Coba kalau duanya duduk. Kan si marah turun, berbaring, lebih turun lagi. Cuma berbaringnya dengan deketan. Kalau suami istri suka konslet biasanya. Jadi mungkin ibunya di dapur, suami di kamar gitu ya. Berwudu hilang. Gitu ya, cara kita mengatur marah. Karena segala bentuk marah bukan karena Allah, pasti dari setan. Ayatnya surat Al-Isra ayat 53. Coba buka. Semua bentuk marah bukan karena agama, bukan karena Allah, pasti dari setan. Ayatnya dan dalilnya surat Al-Isra ayat 53. Coba buka. Betul tidak? Karena saya bukan hafiz Quran, takut salah juga. Bismillah. Di surat 17 ayat 53 Allah menegaskan kepada kita, inna syaitan yanzagu bainahum. Sesungguhnya setan suka menimbulkan konflik di antara mereka, di antara manusia. Dan konflik yang paling disukai setan adalah konflik suami istri. Maka suami istri kalau konflik jangan lama-lama ya. Kata Rasulullah, kalau kita konflik dengan siapapun, termasuk dengan istri atau suami, maksimalnya 3 hari. Karena kalau suami istri konflik sampai berbulan-bulan, biasanya dua-duanya kena penyakit namanya meriang, merindukan kasih sayang. Terutama ibu-ibu ya. Jelas ya ayatnya, betul Bu? Surat Al-Isra ayat 53, segala bentuk marah. Jadi kalau kita marah, kita muhasabah. Ini marah saya karena agama bukan? Kalau bukan pasti dari setan. Langsung berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau agama kita dihina, ya, Quran dihina, Rasulullah dihina, ya kita harus marah. Justru kalau nggak marah, iman kita kemana itu ya, harus marah. Pokoknya ketika si Ahok menghujat Al-Maidah 51 dulu harus marah. Ketika buzzer-buzzer menghina orang-orang dan ulama-ulama dengan kardun harus marah. Ya, ketika kemarin Ustadz Khalid Basalamah nggak boleh ceramah di Al-Jabar Bandung, harus marah. Itu maknanya sekarang PKI itu sudah masuk ke berbagai ormas. Karena biasanya yang nggak suka Ustadz ceramah ya orang PKI. Ini aneh, ada ormas gereja dijagain, pengajian dibubarin. Nah, ini ayah pasti ormas itu sudah kesusupan PKI. Karena hanya orang PKI yang benci kepada agama. Harusnya yang dibubarin itu Ahmadiyah yang jelas sesat ya, Syiah yang jelas sesat, markasnya jaringan Islam liberal yang sudah jelas sesat, LDII yang jelas sesat. Ini kok pengajian sunnah kok dibubarin? Harusnya Banser itu bubarin itu tuh yang jelas-jelas sesat, dan ada fatwanya dari lembaga resmi pemerintah bahwa namanya Ahmadiyah, namanya Syiah, namanya LDI itu ajaran tapi kok gak disentuh. Nah, jangan-jangan banyak orang PKI. Wal afina 'anin nas, sifat orang bertakwa yang ketiga yang ingin Allah tekankan di bulan Ramadan dan kita aplikasikan di bulan Syawal adalah jadi orang pemaaf, maafin semua orang. Di Indonesia ada budaya yang sangat positif menjelang Ramadan saling memaafkan. Walaupun memang gak ada perintahnya, tetapi ada korelasinya dengan sifat orang bertakwa. Buat apa kita sahur memasuki bulan Ramadan,
tapi kita mesti ada dendam pada seseorang. Kenapa? Karena tujuan Ramadan la'allakum tattaqun. Sifat orang bertakwa wal afina 'anin nas, suka memaafkan manusia. Bapak Ibu, kenapa kita disuruh oleh Allah suka memaafkan manusia? Karena ada padilahnya kalau kita suka memaafkan manusia. Padilahnya silakan Bapak Ibu buka di surat Fussilat ayat 34. Itu padilah kalau kita jadi orang yang pandai memaafkan. Padilahnya ada di surat 41 Fussilat ayat 34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan cara yang lebih baik. Balaslah dendam dengan memaafkan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka ketika kamu dan dia ada permusuhan, ada konflik, ada perselisihan, karena kamu membalas keburukan dengan kebaikan, karena kita membalas dendam dengan memaafkan, maka orang yang tidak baik sama kita akan menjadi orang yang teman baik kita, teman yang setia. Betul? Itulah hikmahnya kenapa Islam menganjurkan kita jadi orang pemaaf. Makanya Islam itu bukan agama teroris. Di antara bukti Islam bukan agama teroris, Allah menegaskan dalam surat 41 ayat 34, balaslah keburukan dengan cara yang lebih baik. Berarti Islam tidak mengajarkan terorisme. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa kamu tidak melihat siapa orang yang mendustakan agama adalah orang yang suka menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Mungkin enggak Islam agama teroris? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, muliakan tetangganya, jangan ganggu tetangganya. Ganggu tetangga aja gak boleh, apalagi ngebom orang. Mana boleh dalam Islam ngebom gereja, ngebom orang-orang kafir, gak boleh. Kalau dalam suasana damai, kalau dalam perang mungkin boleh. Tapi Indonesia Darussalam, negara damai, tiba-tiba ngebom. Orang lagi sholat Jumat di Kapolres Cirebon dulu kan, ternyata pelakunya itu orang gila ternyata. Maksudnya orang stres. Karena Islam gak mengajarkan seperti itu. Dalam kondisi perang aja kata Rasulullah apa wasiatnya kepada pasukannya? Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang tua. Sedangkan kalau bom terjadi, yang meninggal juga orang Islam juga ya. Bom Marriott, yang meninggal juga orang Islam. Dulu kan ada kasus pemboman hotel Marriott ya Pak. Ternyata salah baca Bu. Dia yang ngebom itu salah baca, karena mungkin matanya katarak. Dia jalan Rasuna Said ya di Kuningan. Dia jalan lihat ada hotel Maerot. Dia berobat gak sembuh itu. Oh ibu ketawa aja Maerot. Di bom hotel itu, padahal bukan hotel Maerot, Marriott, jadi salah baca. Ini hadis doi Proho Yunus ini. Dulu peristiwa 19 pengeboman Twin Tower ya, World Trade Center ya di New York. Itu pun katanya salah baca juga Bu, karena orang yang naik pesawat kelihatan ada gedung WTS, padahal WTC itu kan beda, ditabrak. Padahal belum WTC, World Trade Center, bukan gedung WTS. Jadi salah baca juga ternyata. Ini doain pun dulu hadis dari Ustaz Yunus nih, nggak ada yang sahih. Ya. Jadi Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Apa bukti Islam rahmatan lil alamin? Islam tersebar ke Indonesia bukan melalui penjajahan, penindasan, perampokan. Islam datang ke Indonesia melalui jalan damai. Tapi ada satu agama yang datang ke Indonesia dengan cara kekerasan melalui penjajahan. Sekarang bilang agama kasih dari Hong Kong. Ya. Ya berkaca dengan sejarah. Ada satu agama yang menyebar ke Indonesia melalui penjajahan. Melalui dibawa oleh Belanda, dibawa oleh Spanyol, ya, dibawa oleh Portugis. Tersebarlah agama itu di Indonesia. Itu melalui penjajahan. Tidak ada satupun data sejarah ada Kesultanan Islam di Timur Tengah datang ke Indonesia lalu menjajah. Ada nggak? Nggak ada. Berarti nenek moyang kita masuk Islam dengan cara yang damai. Karena memang Islam agama yang damai. Lalu di surat Al-Imran 135 sekarang, siapa orang bertakwa?
Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang bertakwa adalah apabila melakukan satu perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, ya, bermaksiat maksudnya, dzakarullah, dia ingat Allah. Jadi karakter keempat yang harus ada pada kita nanti di bulan Syawal itu banyak berzikir. Kalau ada orang di bulan Sya'ban susah datang ke pengajian, di bulan Syawal masih susah datang ke pengajian, berarti saumnya gagal. Tujuan saum la'allakum tattaqun. Sifat orang bertakwa adalah orang yang pandai dan gemar berzikir. Betul, Bu? Saya kan ngajar di Masjid Al-Maghfirah di Pondok Pekayun Indah, dekat dekat Pasar Pagi Pekayun. Rutin sampai sekarang. Itu ada orang yang rumahnya nempel ke Masjid Maghfirah, nggak pernah datang ke pengajian. Jadi datangnya ibu ke pengajian ini hidayah. Ada orang dari jauh, kalau di Masjid As-Salam itu kan alisan jauh-jauh tuh, dari Jakarta, orang dari Kerawang datang ke situ. Tapi ada juga mungkin di komplek itu orang nggak datang. Jadi datangnya bapak ibu duduk, bapaknya malam ini di taklim ini suatu hidayah. Karena ada orang yang waktunya lebih luang, fisiknya lebih kuat, nggak pernah datang ke pengajian. Jadi ini ibu dan bapak ini the chosen people, orang-orang terpilih, ya. Yang mana janji Allah kepada orang yang meluangkan waktunya untuk bersimpuh di majlis taklim, balasannya apa Bapak dan Ibu? Sahalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah. Nanti Bapak Ibu akan dipercepat jalannya menuju surga. Alhamdulillah. Jadi sifat orang bertakwa dalam surat Al-Imran 135 adalah orang yang selalu berzikir. Fastaghfaru lidzunubihim. Setelah mereka berzikir, lalu menyadari kesalahannya, lalu mereka beristighfar. Maka sifat kelima orang bertakwa dan harus ada pada diri kita nanti di bulan Syawal adalah sering beristighfar. Makanya orang bertakwa, kata Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, bukanlah orang yang merasa soleh dan soleha, itu mah orang sombong. Orang bertakwa adalah orang yang merasa dirinya banyak kesalahannya, banyak aibnya, banyak dosanya. Dengan perasaan itu dia banyak beristighfar. Betul Bapak Ibu? Kalau orang merasa sudah jadi ahli majlis taklim, sudah menjadi ahli tahajud, sudah menjadi ahli sedekah, itulah orang sombong. Orang bertakwa justru kebalikannya, orang yang merasa banyak dosa, banyak aib, banyak kesalahan, banyak kekurangan, dengan perasaan itu dia banyak beristighfar. Itulah Syahrul Tarbiyah bulan Ramadan. Ada 5 karakter yang ingin Allah tanamkan di bulan Ramadan dan kita aplikasikan di bulan Syawal. Apa Bapak dan Ibu? Pertama, kedermawanan, ya. Kedua adalah apa Bu? Sifat orang bertakwa, pandai mengendalikan emosi. Yang ketiga adalah orang yang pemaaf, tidak pendendam. Yang kelima yang harus ada di bulan Syawal pada diri kita adalah banyak berzikir. Yang keenam, yang keempat tadi, yang kelima banyak beristighfar. Kalau ada 5 karakter ini nanti di bulan Syawal, maknanya itu indikasi kita berhasil dalam saumnya. Karena tujuan saum la'allakum tattaqun. Sedangkan karakter orang bertakwa Allah jelaskan dalam surat Al-Imran 134 dan 135 adalah orang-orang yang punya 5 karakter. Itu baru 2 ya. Yang pertama tadi Ramadan adalah syahrul ibadah. Yang kedua syahrul tarbiyah. Syahrul ibadah dalilnya surat 97 ayat 3. Syahrul tarbiyah ayatnya surat Al-Baqarah 183. Yang ketiga syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Dalilnya surat Al-Baqarah 285. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Jadi maknanya di bulan Ramadan kita harus banyak berinteraksi dengan Quran. Dengan cara apa kita berinteraksi dengan Quran? Dengan cara membaca dan memahaminya. Bapak Ibu tahu gak apa padilah yang besar bagi orang yang suka membaca Quran di bulan Ramadan? Bapak Ibu tahu gak? Bu, Bapak, apa padilahnya kalau orang baca Quran di bulan Ramadan? Kalau di bulan puasa, di bulan biasa kita tahu Bu ya, 1 huruf dikali 10 kebaikan. Tapi apa padilah orang yang baca Quran di bulan Ramadan? Padilahnya kata Rasulullah,
bacaan Quran kita di bulan Ramadan akan memberikan syafaat nanti pada kita pada hari kiamat. Jadi ada simpulan, sudah inkrah diputuskan dia akan masuk neraka karena kebaikan al-ma'rufnya 40, maksiatnya 60 kan masuk neraka dia. Dia sudah inkrah akan masuk neraka, akan ada yang menghalanginya daripada masuk neraka. Di antara yang akan menghalanginya adalah bacaan Quran di bulan suci Ramadan. Jadi tidak main-main pahalanya Bapak Ibu kalau kita baca Quran di bulan Ramadan. Fadilah dan hikmahnya akan menghalangi kita dari api neraka. Karena kata Rasulullah, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Saum Ramadan itu dan bacaan Quran di bulan Ramadan itu dua-duanya akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Makanya di Indonesia ada satu kebiasaan yang positif Bapak dan Ibu, yaitu kebiasaan tadarus. Kenapa di negara kita ada kebiasaan tadarus? Karena mungkin termotivasi dengan hadis yang menyatakan bacaan Quran di bulan Ramadan itu akan memberikan syafaat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat bagi pembaca-pembacanya. Ini kesempatan emas bagi kita Bapak Ibu untuk kita banyak membaca Quran nanti di bulan Ramadan karena fadilahnya sungguh sangat luar biasa. Nah, poin yang kedua tadi, kita tidak hanya membaca tapi juga harus memahami Quran. Ada hakikat 4 dari hakikat Quran. Ini yang jarang dipahami oleh orang-orang awam. Pertama, Al-Quran itu adalah kitabul ibadah, kitab yang menyuruh kita ibadah, kitab yang menyuruh kita apapun yang kita lakukan dalam rangka ibadah. Tidak boleh kita ada motivasi lain selain ibadah. Ada motivasi ngejar-ngejar harta, ngejar-ngejar jabatan, ngejar-ngejar popularitas, itu salah. Apapun yang kita lakukan, motivasi dasarnya karena ibadah. Apa ayatnya? Surat 6, 162. Saya yakin Ibu sudah pada hafal, karena ayat ini bagian dari doa iftitah. Allah memerintahkan kepada kita, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sungguh sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, lillah semuanya, untuk ibadah semuanya. Jadi Al-Quran adalah kitabul ibadah, kitab yang menyuruh kita apapun yang kita lakukan dalam rangka ibadah. Ketika ada motivasi lain, sesatlah dia, celakalah dia. Makanya para sahabat itu kalau dikasih jabatan pada takut. Mana pada sahabat memahami jabatan itu amanah. Kalau di Indonesia, orang kalau dikasih jabatan, wah, dapat karangan bunga, dapat ucapan selamat. Dari situ saja motivasi sudah salah. Kenapa para sahabat ketika dikasih jabatan itu tidak mau? Karena beban berat di akhirat. Di zaman Khalifah Umar ada sahabat yang mau diangkat jadi gubernur Irak. Sahabat itu nolak, nggak mau saya jadi gubernur. Ya, dia tahu beban berat jadi gubernur. Karena dipaksa oleh Sayyidina Umar, akhirnya sahabatnya dibilang, wahai Amirul Mukminin, tolong kirim saya ke Baghdad, ke Irak, dan tolong angkat saya menjadi pengajar Quran. Akhirnya sahabat tadi yang harusnya jadi gubernur hanya ngajarin Quran aja. Karena takut dengan jabatan. Kalau di Indonesia jabatan dikejar. Apalagi jabatan dipajak dan bea cukai. Sono lagi ya. Maka saya anjurkan lagi Bapak Ibu tetap bayar pajak sampai semua pegawai pajak dapat Rubicon atau Kenapa pejabat itu tidak amanah? Karena niat awalnya sudah lain. Coba kalau karena ibadah, nggak mungkin korupsi. Sampai ada kasus Umar bin Abdul Aziz, seorang pengusaha Pak, ketika diangkat jadi khalifah bertahun-tahun, setelah pensiun jadi khalifah, dia jadi orang miskin. Coba bayangkan, adakah pejabat seperti itu? Ada. Kita ingat ada Jenderal Hugeng dulu ya, di awal tahun 70-an, Kapolri yang menjabat hampir 4 tahun, tapi setelah mundur, setelah diberhentikan Pak Harto jadi Kapolri, dia gak punya rumah. Ada yang seperti itu, sampai gak punya rumah. Jadi saya baca biografinya Jenderal Hugeng, karena anaknya namanya Pak Aditya itu murid saya, murid taklim. Jadi pernah Pak Jenderal Hugeng itu jadi Kapolri dari Sumatera Utara. Ya, jadi rumah dinasnya sudah ada. Sebelum beliau landing di Medan itu, rumah dinasnya sudah penuh dengan barang-barang mewah Pak. Ada mobil ya, mewah rumahnya, barang-barang mewah di rumahnya.
Maka Pak Hutun itu tidak mau masuk rumah dinas itu. Tolong keluarkan barang-barang haram itu. Jadi ada yang jujur seperti itu. Tolong keluarkan barang-barang haram itu, kalau sudah gak ada, saya mau masuk rumah dinas. Jadi pengen dia, perabotnya dari dia sendiri. Ada lagi Insinyur Sutami, Menteri PU ya, zaman Pak Karno dan Pak Harto. Berhenti jadi menteri tahun 78. Berhenti jadi menteri, gak punya rumah juga. Sampai untuk bayar PLN aja dia bisa nunggak. Menteri, padahal jabatannya strategis, PU itu Pak, daerah pasar. Ada orang yang jujur seperti itu. Jadi tidak semua pejabat itu tidak jujur. Ada yang jujur Pak. Kita pernah lihat di Metro TV dulu ada polisi yang nyambi kerja menjadi pemulung. Ada Bu. Polisi jabatannya strategis lagi, dia mengurus SIM. Tapi dia untuk menghidupi keluarganya dia jadi pemulung. Pak Kasdi namanya. Sampai viral tuh di Metro TV. Polisi yang jujur. Jadi kita jangan suudzon ya. Tidak semua pegawai pajak itu tidak jujur. Ada pegawai pajak yang jujur. Ya. Walaupun kebanyakan ngejar-ngejar Robicon. Ya. Robicon lagi ya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi orang bertakwa bulan Ramadan adalah syahrul Quran, di mana kita harus banyak membaca Quran dan kita harus paham Quran itu kitabul ibadah. Yang kedua, Bapak Ibu harus tahu Quran itu kitabul ilmi, kitab yang menyuruh kita rajin mencari ilmu, terutama ilmu yang fardu ain, yaitu mencari ilmu agama. Apa ayatnya dalam Al-Quran yang menegaskan kita wajib thalabul ilmi seperti ini, minimal sepekan sekali? Di antara dalilnya surat Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Maknanya di sini Allah menyuruh kita beragama harus dengan ilmu. Karena kalau orang beragama dengan KTP, dengan keturunan tanpa ilmu, pasti dia tidak yakin dengan agamanya. Tapi kalau kita beragama dengan ilmu, apapun kita rela korbankan untuk agama, untuk Allah dan Rasul. Karena kita beragama dengan ilmu. Yang kedua bahayanya kalau orang beragama tanpa ilmu, pasti seluruh ibadahnya salah. Pasti dia banyak melakukan bid'ah, khurafat dan tahayul. Karena semua perintah agama itu perlu ilmu. KBIH Haji tidak akan memberangkatkan orang ikut ibadah haji kalau tidak ikut manasik. Kenapa harus ikut manasik? Karena haji itu perlu ilmu. Bapak dan Ibu tidak bisa membagi waris seenaknya, karena membagi waris ada ilmunya, ilmu faraid. Jadi Bapak Ibu minimal secara global harus tahu ilmu faraid. Sehingga pas kita meninggal nanti, kalau kita meninggalkan harta bisa dibagikan secara islami. Banyak konflik keluarga itu karena warisan tidak adil. Ya, minimal Bapak Ibu secara global kita tahu persentase berapa anak kita dapat persentase kalau kita meninggal, minimal. Ya, karena membagi waris itu perlu ilmu. Dia ada kasus ya. Ini kasus pelanggaran dari ilmu waris. Jadi ada orang kaya punya anak 3. Kata orang kaya tadi, ayah ibu mah cukup dengan uang pensiun dan rumah ini. Di rumah memang rumah punya ayah ibunya. Adapun warisan yang lain, mungkin investasinya, mungkin dia rumah-rumah yang lain dibagikan sama rata kepada anak-anaknya. Ini kan melanggar ilmu waris. Karena dalam Islam pembagian waris itu setelah ini sebelum meninggal. Ayah ibu mah cukup dengan uang pensiun dan rumah ini saja. Adapun rumah yang lain, bisnis yang lain, mungkin tabungan, investasi dan lain-lain dibagi rata untuk anak-anaknya. Qadarullah, tiba-tiba ayahnya sakit. Ini kejadian benar. Ayahnya sakit dan perlu uang banyak untuk berobat. Karena seluruh asetnya sudah dibagikan kepada anak-anaknya, dia sampai meninggal gak terobati. Nah ini karena melanggar dari ilmu faraid. Membagi waris itu harus setelah meninggal. Adapun sebelum meninggal boleh kita ngasih ke anak-anak, umpamanya anak-anak kita yang susah, kasih lebih daripada anak yang lain. Itu namanya hibah. Hibah itu sunnahnya jangan melebihi 1/3. Kalau melebihi 1/3 itu pelanggaran ilmu waris. Umpamanya ada orang kaya, anaknya banyak, di antara anaknya ada yang susah, lalu dia musyawarah, maka dikasihlah ke anak susah itu hibah. Boleh hasil musyawarah dengan anak yang lain. Tapi hibah itu jangan lebih 1/3. Itu adalah ilmunya semua itu dalam surah An-Nisa mengenai ilmu waris. Jadi kalau orang beragama tanpa ilmu, pasti segala perilaku ibadahnya akan salah. Betul apa betul?
Kita kan dari kecil, kalau Habib baca Quran, baca apa? Shadaqallahul Adzim. Saya pun tahunya hadisnya bahwa ini gak ada hadisnya beberapa tahun yang lalu. Ya, ternyata ini gak ada hadisnya, Pak. Kalau baca Quran ya alhamdulillah setelah selesai baca Quran, atau berdoa ya Allahumma hamdin bil Quran, yang begitu ya. Tapi membaca Shadaqallahul Adzim gak ada. Betul Bapak Ibu? At-tahiyat yang benar menurut sunnah, kita dari awal angkat jarinya, bukan pas asyhadu. Tidak ada dalilnya pas asyhadu alla ilaha illallah. Sudah diteliti ahli hadis sunnah, itu tidak ada dalil. Jadi kita angkat tangan dari awal, atau kita yuharrikuha juga dari awal. Kan biasanya orang Persis ya yang begini ya. Kalau Muhammadiyah kan begini, tapi Muhammadiyah begini dari awal. Saat tahiyat langsung ngangkat. Tapi kalau ngangkat pas asyhadu nggak ada dalilnya. Jadi yang benar kita angkat dari awal, atau kita yuharrikuha, menggerak-gerakan dari awal. Begini. Ya, itu biasanya di Indonesia Persis, tapi benar ada hadisnya. Yang belum ada hadisnya, belum saya temukan itu pas asyhadu ke atas. Nah, itu kan perlu ilmu. Bacaan tasyahud kita ketika sholat tidak ada dalam hadis sahihnya menama-nama dengan Sayyidina, gak ada. Cek deh, semua bacaan tasyahud dari hadis, dari berbagai riwayat, gak ada kata-kata Sayyidina. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang benar. Tapi orang Indonesia suka nambah, karena beragama ikut tradisi. Betul Bapak Ibu? Assalamualaikum, biar afdal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Enggak ada hadisnya ini. Siapa yang nama-nama ta'ala ini? Seolah-olah assalamualaikum yang asli belum sempurna ya, ditambah-tambah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ta'ala ini dari mana? Banyak orang yang suka nambah-nambah, padahal hadisnya enggak ada. Itu maknanya apa? Itu maknanya beragama harus dengan ilmu. Betul Bu? Ibu-ibu yang jarang taklim biasanya pakai jilbabnya kalau kondangan atau pengajian. Kalau beli sayur pakai daster biasanya ibu-ibu. Ini enggak taklim, ibu kan udah taklim, ya. Pakai daster, kucel lagi kadang-kadang. Ya. Padahal kan tukang sayur itu bukan saudaranya, kecuali tukang sayur adeknya, boleh nggak pakai jilbab ya? Tapi walaupun depan rumah, karena banyak orang bukan mahram lihat ibu, tetap pakai jilbab. Tapi orang awam, ibu-ibu yang jarang taklim, dia pakai jilbabnya kalau keluar rumah aja. Ya, betul Pak? Betul nggak Pak? Kan disunahkan ibu-ibu ini berhias di rumah ya. Ibu-ibu disunahkan di rumah itu berhias. Ya, tapi kebalikan ibu-ibu, ibu berhiasan kalau kondangan. Kalau pengajian di rumah nggak berhias. Cuma salah bapak-bapak juga Pak. Ketika ibu berhias di rumah untuk suaminya nanya, Bu mau kondangan? Nah salah juga ya bapaknya nih. Nanya, kok tumben kata ibu. Emang ibu mau kondangan? Nah jadi itu ya, harusnya ibu di rumah berhias. Jadi ibu-ibu ini kebanyakan kalau di rumah kayak Maradona, kalau ke rumah kayak Madonna. Nah salah. Tapi bukan ibu-ibu di sini, non jauh di sana, cuma dari sana sudah pindah ke sini. Ayah wah ini Ustaz Yunus mah. Jadi Al-Quran syahrul ibadah, kitabul ibadah, kitabul ilmi. Itu baru kitabul ilmi ya. Kitabul jihad, Al-Quran adalah kitab yang menyuruh kita bersungguh-sungguh dalam beragama. Jangan main-main dalam agama. Jadikan urusan agama sebagai urusan pokok. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 15. Kita harus punya semangat jihad, semangat berkorban untuk agama. Apa Allah katakan dalam surat 49 ayat 15? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Itu ayatnya. Ya, Allah nyatakan setiap orang beriman itu adalah orang yang mengimani Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu, wajahadu dan suka berkorban, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan dirinya di jalan Allah. Mereka lah orang yang benar. Makanya Rasulullah pernah memerangi suatu kabilah yang sudah masuk Islam. Kenapa Rasulullah memerangi mereka? Karena mereka tidak mau zakat. Orang beriman tuh harus siap berkorban. Kalau ada laki-laki muslim yang sehat kata Rasulullah, tidak ada niat
tidak ada terbesit pengen mati syahid, ketahuilah dia punya syu'batan minan nifaq, punya cabang dari kemunafikan. Jadi bapak-bapak kita ini obsesinya pengen meninggal dalam kondisi mati syahid, bukan di tempat tidur, dikelilingi anak cucunya, bukan. Laki-laki yang sehat itu ambisinya pengen meninggal ketika membela agama. Dan kata Rasulullah, sesiapa laki-laki yang muslim yang bersungguh-sungguh pengen mati syahid, lalu dia meninggal ala firasihi, meninggal di atas tempat tidurnya, tetapi dia punya ambisi pengen mati syahid, kata Rasulullah, orang itu akan ditempatkan di manjidatis syuhada. Orang yang sungguh-sungguh pengen mati syahid, ya, walaupun belum ada kesempatan karena kita negara damai, meninggal dalam kondisi meninggal biasa, tapi dia punya ambisi pengen mati syahid, kata Rasulullah, dia akan ditempatkan sebagai syuhada walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Nah, itulah seorang laki-laki harus punya ambisi, obsesi pengen mati syahid. Jangan kita meninggal laki-laki pengen di tempat tidur, dikelilingi anak cucu, di rumah sakit internasional dan lain-lain. Kita harus punya semangat, ambisi pengen mati syahid. Karena Islam itu agama yang menyuruh kita berkorban. Tapi ini bagi laki-laki, Bu, bagi ibu-ibu tidak usah jihad. Jihadnya ibu-ibu apa, Bu? Bu, jihadnya ibu-ibu apa? Berbakti kepada suami. Kalau ada ibu-ibu berbakti kepada suaminya, kata Rasulullah, ibu itu bisa masuk surga dari pintu mana saja. Min ayyusyati. Jadi jihadnya ibu-ibu berbakti kepada suami. Cuma saya dengar itu bisikan hati di hati ibu-ibu, Ustadz, suami yang bagaimana? Ya suami yang soleh lah, Bu. Masa suami yang solehah? Enak aja, Ustadz, suami yang bagaimana? Itu waktu itu ngomong di hatinya. Ya suami yang soleh, ya Bu ya. Ya suami yang soleh, ya, bukan suami yang tidak soleh. Kalau ibu taat kepada suami yang soleh, maka ibu bisa masuk surga dari pintu mana saja. Sayang hadis ini nggak ada hubungan dengan poligami, suka disalahgunakan oleh laki-laki untuk menghalalkan poligami, ya Bu. Nah, sama bila ibu-ibu nih, Bu, jangan cemurut ke saya. Ini hadis ini suka disalahgunakan laki untuk menekan ibunya agar menerima poligami. Tapi nggak ada hubungan hadis dengan poligami. Hadis umum sifatnya. Kalau ada seorang istri berbakti kepada suami, dijamin surga. Tidak ada hubungan dengan poligami. Walaupun istri saya sekarang alhamdulillah sudah berubah pikirannya, Bu, sudah siap di poligami. Kami akan abdi ridho di madu ku akang. Kami akan bari nikah di asal syaratnya akan siap diracun. Saya tanya, Neng, hadisnya apa? Hadisnya hadis rawahu irabibu apa aribibu madu dan racun. Ayo wae. Akan abdi siap di madu asal akan siap di racunnya, gak mau saya. Itu solehahnya istri saya. Ibu tahu kelebihan istri saya, Bu? Tahu gak, Bu? Istri saya wanita yang independen, Pak. Istri saya itu wanita karir. Alhamdulillah, istri saya punya kemampuan, ya istri saya itu pandai cari uang, Bu. Di mana saya taruh uang dia tahu, Bu. Saya pernah naruh uang di kopiah, dibuka kopiah tuh, Bu. Luar biasa. Tapi kayaknya sama yang senyum-senyum di sini dulu, ya. Pandai cari uang. Ya, Bu. Betul ya, Bu? Kalau ibu nyuci uang suami, nyuci baju suami, lalu di sakunya ada uang Soekarno Hatta 100.000, ibu kembaliin apa diembat? Embat. Mayoritasnya diembat, itu rezeki katanya. Tapi ibu sini karena sore hasumah dikembaliin, cuma udah habis. Ya, ibu ya. Jadi Al-Quran adalah kitabul jihad. Kitab yang menyuruh kita menempatkan urusan agama sebagai urusan pokok. Sesibuk apapun dan ibu dengan urusan keduniaan, jangan lupa tetap hadir di majelis taklim. Itulah maknanya kita melaksanakan Quran. Kitabul ilmi, kitabul ibadah, kitabul ilmi, kitabul jihad. Al-Quran juga kitab apa, Bu? Kitabul tarbiyah. Kitab yang menyuruh kita mendidik anak itu harus seimbang dunia dan akhirat. Ayatnya apa? Bahwa Al-Quran kitabut tarbiyah, Al-Imran 190 sampai 191. Kitab yang menyuruh kita dalam mendidik agama, anak kita jangan hanya pintar secara ilmu umum, tapi anak kita harus pintar secara ilmu
agama. Kalau kita hanya mendidik anak pintar secara ilmu umum, bodoh ilmu agama, berarti kita gagal dalam mendidik anak. Anaknya sarjana, IP-nya 3,5 lebih, ya, tetapi nggak sholat. Nah, buat apa punya anak seperti itu ya? Hanya jadi beban di akhirat. Anaknya hebat, kerjanya di perusahaan asing, tetapi dia tidak ngaji, buat apa? Ya, jadi kita dalam mendidik anak harus seimbang. Kebutuhan akhirat dan kebutuhan dunia, kebutuhan rohani dan jasmani. Coba buka bu, Al-Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, perputaran malam dan siang, ada tanda bagi orang yang cerdas. Maknanya anak kita cerdas secara keduniaan, bisa menganalisa fenomena alam. Tetapi siapa orang cerdas kata Allah? Apa sifatnya? Allah jelaskan dalam surat Al-Imran 190. Anak yang cerdas itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Anak yang cerdas itu adalah orang yang suka ingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, dan mereka suka mentafakuri ciptaan Allah. Jadi dalam kita mendidik anak, Al-Quran memberi panduan, jadikan anak-anak kita tidak hanya cerdas secara ilmu umum, juga pintar ilmu agama. Ya. Di mana pendidikan yang bisa menghasilkan keseimbangan ini? Di pesantren. Sekarang banyak pesantren bapak-bapak, pesantren-pesantren yang nilai akademisnya mengalahkan sekolah-sekolah Kristen. Sudah banyak sekarang pesantren-pesantren yang bagus, yang tidak hanya mempelajari ilmu umum, juga mempelajari ilmu agama. Saya dulu waktu kuliah di International Islamic University, dulu yang memberikan rekomendasi saya dapat beasiswa itu Dr. Imaduddin. Dr. Imaduddin Abdul Rahim, dosen di ITB, ya, Dr. Bang Imad. Kenapa saya dapat rekomendasi dari Bang Imad? Karena saya suka ikut taklim dengan beliau dulu di toko buku Wali Songo di Senen. Bang Imad dulu rutin ngisi kajian di Sabtu pagi. Saya suka ikut kajian waktu itu. Kenal di situ. Ya, akhirnya saya dapat rekomendasi dari beliau untuk kuliah di Malaysia. Itu dari Bang Imad. Bang Imad ini ahli, doktor di bidang teknik, ya, teknik elektro apa. Tetapi dia seorang ustadz. Dia juga bisa baca Arab gundul. Ternyata Bang Imad itu lulusan pesantren, masuk ITB. Jadi Bang Imad itu dia profesional di bidangnya, tapi ustadz. Dia punya jadwal ceramah. Dia bisa baca Arab gundul. Ibu-ibu kan Arab jabri. Nah, Arab gundul bisa nggak bu? Nggak bisa itu. Bang Imad Arab jabri yang ada rambutnya. Jadi Bang Imad itu dia profesional sebagai doktor PhD dari teknik elektro, tetapi dia seorang ustadz. Nah, tipikal seperti itulah, ya, tipikal seorang anak yang ulil albab, pintar secara umum dan juga pintar secara agama. Dulu ada Ustadz Mutamimul Ula, beliau itu mantan ketua PPPII, ya, senior saya di PII. Beliau punya anak 10 kayak saya, anaknya itu profesional di bidang masing-masing, ada yang dokter bahkan. Tapi semua anaknya hafiz dan hafizul Quran. Nah, itulah ulil albab. Anaknya profesional di bidangnya, tetapi hafiz dan hafizul Quran. Sampai pernah viral itu Ibu Wiwi. Ibu Wiwi ini istri daripada almarhum Ustadz Mutamimul Ula, meninggal tahun yang lalu. Anaknya 10, ya profesional di bidangnya, tapi anaknya semua hafiz dan hafizul Quran. Nah, Bapak ya, betul Pak? Bapak harus punya rencana anak Bapak atau cucu Bapak jadi hafiz Quran. Hadis sahih mengatakan orang yang punya anak hafiz Quran, orang tuanya akan diberikan mahkota di surga, dan orang tuanya mendapat 2 pakaian surga, yang pakaian surga itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Begitu bangganya kalau orang tua punya anak hafiz Quran. Tapi kata bapak-bapak, Pak Ustadz, anak saya sudah besar, ke cucu ya Pak. Cucu juga sudah besar. Bagaimana agar saya punya anak hafiz Quran? Ya kawin lagi ya Pak. Setuju Pak? Setuju situ, setuju, nyali yang belum ada kayaknya ya. Kayaknya di sini suami istiqomah semua kayak saya. Alhamdulillah saya istiqomah ibu, ikatan suami takut mamah di rumah. Ya kalau anak sudah besar ya ke cucu lah. Cucu sudah pada besar ya kawin lagi lah, apa susahnya? Di sini senyum, di sana cemerut. Itu ya Bapak Ibu. Syahrul Ramadan adalah syahrul Quran, di mana kita harus banyak berinteraksi, membaca dan memahami Quran. Yang terakhir, Quran itulah kitabud doa. Ya.
kitab yang menyuruh kita banyak berdoa. Ya, karena Allah berfirman di surah Al-Baqarah 185, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Maknanya Al-Quran kitab berdoa, kitab yang menyuruh kita banyak berdoa. Kalau kita punya masalah jangan lari kemana-mana, ya, langsung lari ke Allah dengan berdoa. Ini ada saudara saya kemarin salah, Bapak Ibu, abangnya isi saya, nggak gibah ini Bapak tuh nggak kenal. Dia bisnisnya karena COVID sedang nurun sekarang. Bisnis ini bisnis makanan. Dia sedang nurun sekarang. Lari ke dukun kemarin. Sampai hilang tuh abang ipar saya kemana? Saya tanya ke Madura jadi kuburan keramat. Ini nggak benar ya. Padahal dalam Islam mudah. Berdoa, bangun malam, berdoa di waktu-waktu mustajab doa. Insya Allah Allah akan mengabul. Sampai pergi ke Madura cari kuburan keramat. Wah. Inilah kalau orang nggak tahu beragama tanpa ilmu akhirnya sesat. Ya, jadi Al-Quran kitab berdoa, kitab yang menyuruh kita banyak